اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام ضيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضنا تبارك وتعالى عن ذوي المكر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن مكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء وفي الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهباء الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علوي الحداري صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبو القاسم جنيدي البغدادي شيخ معروف القرطي شيخ سري السقطي شيخ حبيبي العجمي شيخ حسن البصري شيخ جعفر الصادق شيخ يوسف الرمضاني شيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد قادم شمبس شيخ طلحة السفر شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخنا شيخ صاحب الوفاء تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
وإلى حضرة شيخنا ومولانا الإمام أحمد بن علي البوني شيخ أحمد بداوي شيخ أحمد بيضاوي شيخ إبراهيم الدسوقي شيخ أحمد كبير الرفاعي الإمام أبي الحسن الشاذلي شيخ قرة العين شيخ شرف Hidayatullah Bahu Sangkan Syekh Datul Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Diri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumadal Kuburo Mbah Khalil Bantalan Mbah Damah Huri Batu Ampar Mbah Yusuf Kaliangat Mbah Ma'asum Lasem Mbah Sambu Lasem Mbah Hasim Asy'ari Mbah Hamid Pasuruan Mbah Hasan Nangli Mbah Hasan Munadi Mbah Hasan Dipuro Sultan Hasan bin Bantan Syekh Maulana Yusuf Syekh Salih bin Abdul Rahman bin Santri Syekh Asnawi Caringin Syekh Mansur bin Cikadun Syekh Daud Gondang Sunan Rahmat Suci Syekh Abdul Muhi Syekh Abdul Iman Yang Warusmora Raden Arya Wirata Datar Syekh Abdul Jabbar Syekh Firon Syekh Toha Syekh Ateng Tasawuf Ustadina Raden Umar bin Hadi Jahiri Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir Guru Muhammad Tariq bin Ja'man Guru Marzuqi bin Yusuf Raden Arya Pekandangan Raden Ibrahim Raden Sa'irin Raden Jaya Kusuma wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab anna Allah al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati shifa wa sihah wa salam wa afiyah wal barakah wa jalbil rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bacaan kita malam hari ini yang pakai PDF nomornya 88, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 85. Betul semua, bisa kasih betul. Betul. Main udah, Mawanta udah, Bang Hendrik udah.
Bang Ridwan, Bang Andi udah, Bang Jamal udah, Pak Rahmat udah tunggu. Tadi anaknya udah sepanggung itu ya, jamaah ngadep ngalor semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Fa in qulta, itu benar. Yaqa'u li ba'dil muhdina ay yaqula ahdaitu tawabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal yasubu dzalika. Al-jawabu sudah. Fa'in qulta, jika kamu bertanya, ada sebagian orang yang suka menghadiahkan bacaannya, zikirnya, dan ibadahnya, seperti dia membaca berkata, ahdaitu tawabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hadiahkan pahalaku ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal yasubu dzalika, apakah itu sampai, yang demikian itu sampai ke Rasul? Ya, kemarin pertanyaannya kan, Rasul manusia paling sempurna, apa butuh kiriman Fatihah dari kita? Apa sih? Kira-kira sampai apa enggak? Al-jawabu, maka jawabannya, innawa bidzalika du'a kama fi ghafarallahu lahu ay Allahumma ighfir lahu ay ij'alhu wasilan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fala mahdura alaihi. Jawabannya, jika memang diniatkan dengan kata-kata seperti itu sebagai doa, sebagaimana perkataannya di dalam ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dia, au ay Allahumma ighfir lahu, artinya ya Allah ampunilah dia, ay ij'alhu wasilan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya sampaikanlah pahalaku ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala mahduru alaihi, maka tidak masalah atasnya sedikit pun. Tidak masalah sedikit pun. Asalnya mahduro itu berbahaya, waspadaan. Tidak ada yang diwaspadai sedikit pun, tidak masalah. Wa illa kalamun lagun, kalau memang tidak diniatkan itu sebagai doa, maka jadinya hanya ucapan sia-sia, nggak ada nilainya.
Kalau tidak diniatkan dua. Li'annahu la tasurru falahu fit tawabi aslan intaha mulakhisun. Karena ucapan seperti itu yang tidak bernilai, yang dianggap sia-sia, tidak ada pahalanya sedikit pun yang bisa dialihkan ke orang lain. Aslan sama sekali. Ya namanya ucapan sia-sia, tidak ada pahala yang bisa dialihkan dengan ucapan sia-sia. Harus dilihatkan sebagai doa. Oh. Jadi sah saja kita baca Fatihah buat Rasul, atau kita melakukan ibadah, kita niatkan agar pahalanya disampaikan ke Rasul, sah-sah. Waqad dzakara Sayyidina al-Qutb Abdullah nafa'allahu bihi fi masail as-suqiyati fi mas'alatin su'ila anha fi mithli ma taqaddama fa ajaba bil jawabil ajibil gharibi fanzurhu hunaka fil masailil mawqurati wa fil ladhi iltaqatnahu minha. Dan tuan guru kita Sayyid Al-Qutb Abdullah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu bihi telah menjelaskan di dalam kitab Masailus Sufiyah, ketika ada pertanyaan yang terkait dengan permasalahan sebelumnya, fi mithli ma taqaddama, yang terkait dengan permasalahan sebelumnya, fa ajaba bil jawabil ajibil gharibi, maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat menakjubkan dan asing didengarnya. Fanzurhu hunaka fil masailil maqurati, maka silakan lihat di sana di kitab masail yang tadi disebutkan. Wa fil ladhi iltaqatnahu minha, dan pada kitab-kitab yang kami jadikan rujukan darinya. Wa sayati fi hadzal kitabi insyaallah ta'ala wa lam na'ti bihi huna khaufan minal fitnah. Dan nanti akan kami uraikan juga penjelasannya di dalam kitab ini insyaallah. Dan kami tidak uraikan di sini takut kalau kitab bab ini menjadi terlalu panjang. Nanti ada tempatnya sendiri, tapi tidak dibahas di dalam bab ini. Wa kadzalika fa inna kutuba sayyidina Syekh Abdullah zahiratun inda ghalibin nasi faqtafaina bidzalika. Selain itu, sesungguhnya kitab-kitab tuan guru kita Syekh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sangat terkenal di kalangan masyarakat umum. Maka cukup bagi kami agar masyarakat melihatnya di sana. Faktakai Nabi Dalika, cukup nanti melihat kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah. Gak perlu dijelaskan di sini. Walau aradna an naftahal baba fit tatwili lahtaja hadzal kitabu ila mujalladatin, lakin fi ma dzakarnahu kifayatun lin nabi. Kalau seandainya kami ingin membuka satu bab untuk menguraikan semua yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lahtaja hadzal kitabu ila mujalladatin, pasti kitab ini akan berjilid-jilid jadinya. Lakin fima dzakarnahu kifayatun bin nabi, akan tetapi kami rasa cukup untuk peringatan
dengan apa yang kami jelaskan. Enggak perlu dipanjangin bahasanya, agar kitab ini jadi ringkas. Apa? Paham? Benar, jelas itu paham. Wa qaulul ansai wa tartibuhu an tajtami al jama'atu shaffan mustaqbilin al qiblata fahada min adati shahibir ratib. Adapun ucapan Syekh Al-Ahsa wa tartibuhu dan susunannya an tajtami al jama'atu shaffan, bahwa jamaah berkumpul membentuk satu barisan mustaqbilin al qiblata, sambil menghadap kiblat, fahada min adati shahibir ratib. Maka ini termasuk kebiasaan Habib Abdullah shahibir ratib. Itu kebiasaan beliau. Karena nanti pada kondisi tertentu ada bacaan-bacaan yang harus dibacanya dalam kondisi membentuk lingkaran misalkan. Kalau membentuk barisan seperti sholat, itu kebiasaan Habib Abdullah bin Alawi. Makanya jangan aneh. Saat zikir ada yang membentuk barisan, ada yang membentuk lingkaran, ada yang nyender di pojokan. Ya kayak orang tahlilan kan begitu, jangan tembok. Pokoknya tengah kosong aja. Yang perlu pinggiran. Tahu begitu. Wahakadzal amalu ala dzalika. Begitulah orang-orang mengamalkan ratib seperti itu, di atas kondisi seperti itu. Dia membentuk barisan. Hatta sami'tu Sayyidan al-Walid nafa'allahu bihi yaqul ra'aituhum ya'maluna hadzal amal inta. Sampai aku mendengar tuan guru kita Syekh Al-Walid nafa'allahu bihi berkata, aku melihat masyarakat mengerjakan ratib seperti ini. Inta. Selesai. Ya pokoknya tugas kita ngikutin tata cara yang diajarkan oleh guru. Disuruhnya berbaris ya berbaris, disuruhnya ngadu dengkul ya ngadu dengkul, disuruhnya pegangan tangan ya pegangan tangan. Pokoknya bagaimana guru kita nyuruhnya. Ya kita zikir istighosah itu kan sebenarnya aturannya Buya itu pengennya kita ngadu dengkul kalau istighosah. Jadi yang ada di barisan pertama semua dengkulnya nempel, terus yang di barisan kedua sama seperti dengkulnya nempel, agar auranya nyambung. Jadi auranya. Memang kadang-kadang kendalanya karena memang datangnya pada salat, udah nyebar di mana aja. Jadi kagak berbaris lagi. Ada yang di pojokan, ada yang di pinggiran. Padahal aturannya selama depan belum terisi, isi dulu depan dan lututnya ditempel. Lutut itu dengkul itu. Awas. Cuma yang biasanya kalau dengkulnya nempel itu susah mau khusuk. Apalagi yang sebelah gerak mulu. Awas. Tapi biasanya juga kalau dengkulnya nempel, itu yang sebelah pengen gerak dia malu kan. Jadi pegel ya ditahan aja sama dia. Tapi jangan kayak teman kita atuh, dengkulnya pegel, jangan di kaki, jadi tangannya nempel gitu. Ada teman kita yang begitu, dulu. Bukan dengkul yang nempel tangannya. Nggak perlu sebut namanya ya.
Itu aturannya. Jadi kita selalu ngikutin aturan yang diberikan oleh guru. Model apa? Model lingkaran, ya ikutin. Model baris, ikutin. Jadi mudah-mudahan untuk istighosah setelah Ramadan, nanti begitu dimulai taklim lagi, udah bisa nempel dengkul semua. Duduknya juga acak-acakan lagi. Apa Rahmat? Begitu bagi kulit. Ya semuanya, kayak lagi ziarah juga, kalau bisa nempel dengkul. Bukannya masih selesai. Agar tadi itu, agar auranya nyambung semua. Hah? Telapak kaki? Ya pokoknya macam-macam. Kali kalau telapak kaki kan ada jauhan jadi begitu. Kalau dengkul kan gampangan nempelnya. Apa? Ada yang suruh jawaban tangan, tangannya saling numpuk. Ada yang tangannya disuruh dianyam. Macam-macam. Apapun yang diperintahkan oleh guru, modelnya ya ikutin aja. Wa qaulul ansai yaqra'uhu wa jahran wa hum sirran. Faqad sa'altu Sayyidana al-Akbar al-Jaddal Hasan bin Abdullah faqala yaqra'u awal ratib al-Fatihata wa ayat al-kursi wa amana rasul wa kadzalika akhir ratib al-ikhlas wal muawwidzatain yaqra'u jahran wa hum sirran. Adapun ucapan Syekh Al-Ahsa'i bahwa yang mimpin ratib membacanya dengan jahar sedangkan jamaah yang ngikutin bacanya pelan, maka sungguh aku telah bertanya kepada tuan guru besar kita Al-Jadd Al-Hasan bin Abdullah. Maka beliau berkata, yang mimpin baca bagian awal ratib dari mulai Fatihah, ayat kursi dan amanah Rasul. Begitu juga bagian akhir ratib dari surah Al-Ikhlas dan Al-Muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, yaqra'u jahran, yang mimpin bacanya kencang, wahum sirron, dan jamaah bacanya pelan. Cuma surah-surah itu aja. Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul, Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nas. Wa kadzalika qala Sayyidil Walid, lakin ra'aitu li Sayyidil Alamah Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Smith. Baca Smith itu ya, bukan Samit. Bin Smith fi kitabihi Ghayatul Qasdi wal Murad inda dzikrihi lirratib qala al-qari'u wahdahu yaqra'u jahran wal baqiyatu yastawi'una li qira'ati faham wallahu a'lam. Begitu juga Sayyidul Walid berkata, akan tetapi aku pernah melihat bahwa Sayyidi Al-Alamah Al-Habib Muhammad bin Zaid bin Smith di dalam kitabnya Ghayatul Qasdi wal Murad, ketika beliau menjelaskan tentang ratib, beliau berkata, orang yang baca sendirian dia baca jahar, dan yang sisanya itu hanya mendengarkan bacaannya. Kalau tadi semuanya baca, cuma yang mimpin bacanya kencang, jamaah bacanya pelan. Kalau Habib Muhammad bin Zaid bin Smith, cukup yang mimpin baca kencang, yang lain dengerin bacaannya. Ada yang pendapatnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kita ngikutin cara guru kita. Kita diajarin sama guru caranya seperti apa. Biasanya barang-barang kencang semua udah. Awas. Apalagi jaga-jaga biar barang mereka pules. Kalau disuruh dengerin dong pules dia. Faham maka pahamilah. Wallahu a'lam.
Wa a'lamani ba'dus sadatil afadil qala inna walidahu akhadha ijazatan fi qira'atir ratib syarif min sayyid syekh al-arif billah alawi bin sayyidina al-qutub Abdullah sahibi ratib. Dan telah memberitahukan kepadaku sebagian tokoh-tokoh yang memiliki keistimewaan. Beliau berkata, sesungguhnya orang tuanya Habib Muhammad bin Zain bin Smith mengambil ijazah dalam bacaan ratib yang mulia ini dari tuan guru kita Syekh Al-Arif Billah Alawi bin Sayyidina Al-Qutub Abdullah sahibi ratib. Jadi Habib Muhammad bin Zain bin Smith menerima ijazahnya dari putra Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad yang namanya Alawi. Makanya kan kayak Toriko kita aja TKN, mungkin setiap orang dapat ijazahnya beda-beda, enggak semuanya sama. Dari abah dapat ijazahnya beda-beda. Ya kayak gini, ada yang dapat ijazahnya semuanya ngikut baca, ada yang dapat ijazahnya yang baca satu, yang lain dengerin. Kayak mungkin jamaah TKN yang ditalkin secara umum di masjid, ya mungkin dia bacanya biasa, la ilaha illallah dari awal sampai selesai begitu. Ya bisa jadi Abuya karena menerima langsung dari Abah Anom dikasih cara baca seperti itu, pakai mana ada, bisa jadi aja. Dan kita nggak boleh protes. Kok beda sama yang lain? Karena ijazah dari guru itu bisa saja berbeda masing-masing orang. Ini ada yang terimanya semua ngikut baca, ada yang terima ijazahnya yang baca cukup satu. Jadi jangan disamain. Setiap orang pasti beda-beda. Begitu jadi. Itu pun jadinya kita enggak gampang menyalahkan orang lain. Kalau ada beda-beda dikit, ya bisa jadi dia mau terima ijazahnya memang seperti itu. Kayak sholawat nari aja kan beda-beda, ada dua versi. Ada yang bacanya yustaskol gomamu, ada yang bacanya yastaskil gomamu. Tergantung yang ngasih ijazah. Dia terima ijazahnya dari mana? Jadi itu sah-sah. Begitu Bang Heri. Jadi jangan disalahin. Apa itu? Lah waktu itu disuruhnya sama Buya seperti apa? Ikutin disuruhnya, waktu disuruhnya seperti apa? Karena ada juga teman kita yang udah biasa-biasa aja dulu, karena ditugaskan untuk ngajak orang. Kalau dia langsung pakai cara seperti itu, bisa jadi orang udah gak ajak, malah pada musuh gitu. Ada yang seperti itu. Sah-sah aja. Tergantung dulu kita dapetnya gimana. Qala wa qala lahu Sayyiduna Alawi idza wajadta jama'atan qad qara'u ba'da ratib faqra' ma'ahum wa wafiqhum fi ma hum fi. Tuan guru kita Sayyid Alawi juga berkata, idza wajadta jama'atan, apabila kamu mendapati satu kelompok, satu jamaah qad qara'u ba'da ratib, telah membaca sebagian ratib. Misalkan Komaji Oman hari Minggu pagi udah baca, kita datang udah pertengahan, kita menemukan ada orang yang sudah membaca sebagian ratib, artinya tengah-tengah. Faqra' ma'ahum, maka bacalah bersama mereka, ikut baca bersama mereka.
wa wafiqhum fi ma hum fihi, dan ikutin sampai mana dia bacanya. Apa? Jadi jangan masing-masing. Misalnya kita baru nyampe dari awal gitu. Imamnya udah pertengahan, kita dari awal, malah kacau. Ikutin udah sampai mana dia baca. Kayak masuk. Tumma ba'da an tatimma ma'ahum ratib hati ma fataka minhu. Kemudian kalau yang mereka baca ratib dia telah selesai, maka kamu kerjakan apa yang kamu belum baca. Biar full juga. Apa ini? Ini kalau kita terapin di istighosah lumayan lama nanti. Datang pas la ilaha illallah gitu kita kelar, dia masih zikir aja. Ya dia kayak betul-betul seperti sholat berjamaah. Yang baru datang langsung ikutin imam sampai mana. Dan begitu imam kelar, dia nerusin lagi. Gantiin yang tadi ketinggalan. Jadi nggak ada alasan yang habis ketinggalan. Tetap aja tidak ada. Apa? Ya agar semuanya betul-betul baca ratib dengan sempurna, bukan cuma separuh. Kita juga kan diajarkan seperti itu. Buat jamaah yang baru nyampe, ketinggalan sama imam, zikir habis sholat, begitu imam selesai, ya kita terusin lagi. Tadi kita zikir sampai bilangan berapa kan? Terusin lagi, ngikut. Terusin lagi. Tambah, biar jadi 165 juga. Hah? Jadi kalau imam kelar, dia kelar. Apa itu? Udah cuma tahu jadi imam gitu. Dia masih satu marga. Habib Muhammad bin Zain bin Smith masuk marga dengan Habib Bahar bin Smith. Mungkin Habib Bahar mau udah turun berapa? Mau cicit-cicit lagi gitu. Benar. Ini biasa kita lepas saudara kipas ya, seperti itu lewat kipas itu. Hah? Udah biarin. Wa qaulul ahsa'i ma'an wa huwa alladhi rakhasa fihi Sayyidina al-Haddad nafa'allahu bihi litilmidihi Asy-Syaikh Muhammad Baqis. Nah, kalau Habib pakainya go ya, Baqis. Apa? Ya kop kan jadi go. Ya asakop jadi asegap. Dan ucapan Syekh Al-Ahsa'i ma'an berbarengan ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Tuan Guru kita Said Al-Haddad nafa'allahu bihi untuk muridnya Syekh Muhammad Baqis. Wa qauluhu aw taqiban, dan ucapan beliau atau setelahnya bahwa adatu shahibir ratib fi masjid, itu merupakan kebiasaan Habib Abdullah shahibir ratib di masjidnya. Ini guru muridnya cara baca beda. Gurunya bacanya yang mimpin baca duluan, habis itu jamaah ngikutin, kalau muridnya bacanya bareng-bareng. Itu padahal masih satu guru. Muridnya udah beda ijazah. Makanya jangan aneh. Jangan. Oh, zikir kita
kita beda sama sholat lain, nggak jalan aja. Awal begitu kan. Ini guru muridnya beda cara baca. Kalau Habib Abdullah di masjidnya bacanya, yang mimpin baca duluan, jamaah ngikutin. Kalau muridnya Syekh Muhammad Bagis bacanya barbar. Sampai sekarang di kampung kita ya baca barbar. Wa qauluhu ba'da sholatil isya'i fa huwa kadzalika. Dan ucapan beliau Syekh Al-Asai setelah sholat isya fa huwa kadzalika, maka itu seperti yang demikian. Illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Fa innahu ya'muru shahibur ratib an yuqaddimuhu qabla sholati. Karena sesungguhnya Habib Abdullah shahibur ratib memerintahkan jamaah untuk membacanya sebelum sholat isya. Habis buka zuhur, maghrib baru ada berjalan. Awas, coba ada kuyung amat, kamu tuh begini. Kopi ada kopi. Bal inna ba'dal akhyaril akabiri min kalami dati sahibir ratib wa huwa Syekh Muhammad Bagis, dia lagi aja fi baladihi badu'an. Itu uangnya jangan dibarisin Ustaz. Oh, uangnya dibarisin jadi berduaan badu'an qaddamahu fi layali kulli syahr. Bahkan sesungguhnya sebagian tokoh-tokoh pilihan dari muridnya Habib Abdullah Shahibur Ratib, yaitu Syekh Muhammad Bagis, di kampungnya yang bernama Badu'an, beliau membaca ratib, mendahulukan ratib di setiap malam, setiap bulan. Pokoknya di bulan apa aja bacanya sebelum isya. Syekh Muhammad Bagis. Berarti yang sampai ke Indonesia ini dari belum? Berarti harus maghrib dan bacanya bareng-bareng. Awal. Subuh loh, baru itu doang. Baru maghrib. Wa kadzalika Sayyiduna al-Kamil Umar bin Zain bin Smith qaddamahu fi ghairi Ramadan. Begitupun tuan guru kita Al-Kamil Umar bin Zain bin Smith, berarti beda ya. Tadi di atas Muhammad bin Zain bin Smith, ini Umar bin Zain bin Smith. Beliau mendahulukan ratib sebelum isya selain di bulan Ramadan. Kalau Ramadan habis isya. Li'anna jama'ata qabla sholati aktar, karena jamaah lebih banyaknya sebelum sholat. Karena habis sholat pada pergi masing-masing. Apa? Bahkan kalau kita dengar cara di Azhar itu memang sebelum tarawih dia masuk isya ratib dulu, nggak langsung sholat tarawih, ratib dulu. Setiap Ramadan, awas. Tarawih setelah 10 ratib dulu. Memang aslinya seperti itu. Aslinya kalau Ramadan setelah isya dibacanya. Kalau yang dari Habib Umar bin Zain bin Smith, itu sebelumnya di bulan selain bulan Ramadan dibaca sebelum sholat. Kalau di bulan Ramadan dibacanya setelah sholat. Wara'a ba'dud dawainati fil manami Sayyidina al-Haddad rakhasallahu bi taqdimir ratib qabla sholatil isya. Dan sebagian ulama di kampung Badu'an, berarti ini kampungnya namanya Du'an ya, baknya itu berarti di kampung Du'an
Mereka bermimpi ketemu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibul Ratib, dan beliau memberikan keringanan untuk mendahulukan ratib sebelum sholat isya. Pas dah habis maghrib, orang-orang kampung kita ikutinnya ke sini. Syekh Muhammad Bagis dan orang-orang yang tinggal di kota Wuhan, di kampung Wuhan. Baca sebelum maghrib, sebelum isya. Udah habis ini, fotokopian habis.